Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Mainur Halisa dari kelas 12 MIPA 2 absen 14. Di sini saya akan menceritakan biografi dari seorang Martin Inde. Martin Inde dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Martin ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah. Jiwa nasionalisme Martin memang tumbuh sangat kuat, namun beberapa upaya yang direncanakan olehnya dan puluhan anak buahnya dalam menangkap aparat pemerintah Belanda berulang kali gagal. Perjuangan Martin dalam membela tanah kelahirannya sempat gagal beberapa kali. Namun hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat juang pria lulusan sekolah polisi di Sukabumi, Jawa Barat ini untuk menyerah dan tunduk kepada musuh begitu saja. Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama 3 tahun, Martin ditunjuk sekutu untuk melatih anggota batalion Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai kepala distrik Arso Yamai dan Waris selama 2 tahun. Dalam tahun-tahun tersebut, Martin tak hanya tinggal diam, namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun usaha mereka gagal. Begitu Belanda mencium gelagat Martin dan rencana mereka batal dieksekusi. Di tahun ia merangkap menjadi kepala distrik Arso Yamai dan Waris. Tepatnya pada tahun 1946, Martin bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka. Saat menjabat sebagai ketua, Martin dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintah Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah Kesatuan Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Martin dan membuinya selama 3 tahun di Hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dihianati oleh aksinya tersebut. Belum berhasil merebut Irian Barat untuk disatukan kembali dengan wilayah Kesatuan Indonesia, pada tahun 1962, Martin bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Trikomando Rakyat atau Trikora. Yang di tahun yang sama, Martin menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah Kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Martin dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintah sementara PBB ke dalam wilayah Kesatuan Indonesia. Akhirnya, dalam perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah Kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya, Martin diangkat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Dan Martin meninggal pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasanya terhadap negara, Martin mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal
14 September 1993. Dari apa yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa Martin Inday memiliki semangat juang dan keberanian yang sangat tinggi. Dia juga memiliki kepribadian yang teguh, bekerja keras, pantang menyerah, dan sabar dalam perjuangannya untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.